Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bisa bersua bermuajahah di hari Rabu pagi ini dalam rangka belajar, dalam rangka sharing pengetahuan dan juga berdiskusi di dalam ilmu bahasa Arab ini. Mudah-mudahan semua hal yang kita praktekkan, kita jalankan ini tetap menjadi bagian ibadah kita, tetap menjadi bagian sarana kita untuk senantiasa sama-sama bermuamalah, sama-sama menguatkan ukhuwah Islamnya dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita pun semakin erat ukhuwah kita pun semakin kenal dengan bahasa Arab secara step by step, langkah demi langkah, dan kita pun semakin nyaman dalam proses belajar kita. Doa, salam, dan salam pun kami semua kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik alaihi. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali proses belajar mengajar kita dengan terlebih dahulu membaca Ummul Quran Al-Fatihah, mengingatkan berbagai macam hal-hal yang baik, mengingatkan semua hal yang sudah diikhtiarkan baik untuk diri pribadi maupun keluarga besar. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah dan barokah Fatihah kita senantiasa nafas kaki ini, semua doa dan hajat Bapak Ibu Allah ijabah, Allah kabulkan. Ikhtiar usaha yang sedang dijalankan Allah penuhkan barokah di dalamnya. Keluarga yang sedang dibangun dan biasa terjaga dalam ranah kebersamaan hingga terciptalah selalu ranah sakinah mawaddah warahmah. Begitupun dalam lingkungan kita bersama. Alhamdulillah walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan di kulli hajatina wa niyatina wa du'aina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf batin saya kemarin karena terlalu sibuk dari pagi hingga malam, pulang jam 11 di rumah, akhirnya agak seperti ini itu soal. Tapi yang pastinya hari ini saya kirimkan, nanti kita bahas cepat boleh. Apa yang saya kirimkan itu tidak jauh berbeda untuk materi soal ujian tulis kita. Nah, mirip ya. Nomor soalnya katanya juga. Tapi terus dari papan. Tenang. Selama ini kan baru azan. Ada tekanan untuk musananya. Musana menggambarkan dua. Misalkannya kalau hazan bisa hazani, hazani. Musana. Bagaimana jamaknya? Pakai ulai. Jamak. Haza. Kalau sekarang kita rubah yang muannasnya, jamaknya sama atau ya? Ini mau dia muzakkar ataupun muannas sama penggunaannya. Tinggal konteksnya. Ini adalah siapa? Oh, para guru. Haula'il mudarrisuna. Haula'i apa? At-tabi batu. Para ini adalah isim isyarah yang bermakna qarib. Qarib. Bagaimana yang lil ba'id? Lil ba'id pakai zalika. Kalau misalnya kalau misalnya zalika kan kita pernah zalikum, bukan zalikum, ya kan? Tetap aja penggunaannya tetap sama. Zalika, zalikum, ayat itu jamak terus pakai tilka juga. Tilka ayat. Yang ketiga apa? Haula. Haulai.
Caranya kalau mana sama Pak Ustaz? Hatani. Ustaz yang atas apa sih judulnya? Ini lekarin. Dekat ya, dekat. Gambaran dekat. Ustaz ini kan haji ini yang zalika itu untuk menunjukkan yang jauh. Ya. Tapi yang musananya itu oh belum. Saya belum buka itu sebenarnya. Dalam Al-Quran bisa kita pelajari, kita bisa baca kayak zalikum pul. Zalikum kan? Untuk mu'annas biasanya tetap sama, tuh pakai tilka juga, nggak tilkum, nggak tilkunna, tilka ayatul, itu jamak ayatul mubin. Itu adalah semua ayat-ayat yang nyata. Kenapa paling mayoritas menggunakan kata zalika atau tilka sekalipun dia musanna atau jamak? Karena penggambaran dari bait itu cukup dengan menggunakan kata tilka, zalika. Apa jenisnya? Kecuali zalikum. Qurabah itu kan nanti jamak muannas salim. Qurabah. Hazani dan hatani ibu ini pengetahuan tambahan itu dalam posisi marfu', artinya dalam posisi dom. Kalau dia ternyata di awalnya ada inna itu mana Pak? Menasabkan kan? Iya. Ini sesungguhnya. Apa ya ibu? Menyesuaikan dia. Zaini, hataini. Sesuaikan dengan maksud pun bagi dunia. Nah, itu kan pandangan beberapa ulama bahasa itu enggak baku gitu. Antara ulama dan ulama beda bedanya. Secara kaidah nahwu teori bisa begitu. Inna hazaini karena ada inna hataini ini pengetahuan itu pengetahuan. Karena kita pernah nggak baca hazaini atau hataini. Jadi untuk materi pertama dalam soal kita masih membahas isim isyarah. Isim isyarah tinggal menyesuaikan objeknya itu bermakna tunggal, mufrad, ataukah musanna bermakna dua, ataukah jamak. Di sini memang menyesuaikan Ibu ya. Kata-katanya bisa sama atau nanti saya ubah kata-katanya. Secara struktur soal begini. Berarti jawaban satu Kenapa dia dulu? yang dari katanya di auladi kan laki-laki. Dan jangan dulu aja. Rojulun laki-laki apa? Rojulun itu tunggal, jamaknya rijal. Rojulun. Bagaimana dengan kalimat ulaika? Tapi ulaika di Quran juga bisa dibuat muzakkar juga ya Pak ya? Bisa Pak. Kayak ulaika humul muflihun, ya kan? Makanya kalimat ulaika sama dengan kalimat haulai. Iya. Muzakkar bisa muannas. Kalau mana coba? Ada nggak Bapak Ibu yang kalimat setelahnya muannas tapi tetap menggunakan ulaika? Ini Pak, ulaika ashabun nar. Kan jamak taksir ya Pak. Nah, muannas kan? Jamak taksir kan? Bisa dianggap muannas ya. Kembali lagi nih. Ustaz yang kedua jawabannya hatani. Yang kedua, Bantu, banatun. Kayak apa? Nah di sini banatun itu jamak apa? Mufrad apa musanna? Banatun itu jamak Bu. Kalau tunggalnya bintun. Bintu. Kalau jamak kalau musanna bintani. Kalau banatun jamak Ulai. Nah, berarti nomor 2 ini jawabannya cuma ada 2 pilihan, yang satu jamak, yang satu musanna kan? Tidak mungkin yang musanna. Kalau di musanna dia bintani. Jamak muannas salim. Ulai banatun nazifatun. Ustaz, kalau ada kata yang kita belum tahu artinya,
kita bisa membedakan dia misalnya jamaah sama itu bagaimana? Caranya apa? Nah, oke, sekarang dihapus Bu ya, hapus ya. Iya, iya. Udah saya hapus. Sebenarnya sekalipun tidak tahu arti, tapi Bapak Ibu tahu ciri seharusnya. Oke, contoh kata bintun. Maka dia akan mengarah kamu sandarnya bintan. Jamaknya bisa jamak mana saling. Bintun. Tunggalnya satu anak perempuan. Bintani dua anak perempuan. Banatun anak-anak perempuan. Kalau rumusannya ada ini ani. Lu itu ada ani. Kalau dia bentuknya begini ini pasti tunggal. Oh iya, itu yang ada di rumah sakit. Ya. Kalau ada begini atun pasti jamak. Alif kan yang dibilang tak tamis itu. Ada Ya, alif. taklis nggak itu Bu? Taklis kayak lumir. Yang alat kan kataba Irmanis kataba wa Iya. dianya kata tak yang mati itu taknis tak yang menggambarkan mu'annas tak taknis Ada sukunnya ya. ya musanna jamak Untuk muzakar apa mas? yang mana? Nggak semua ini. Bisa membedakan ini antara Bintang namanya Bu? Mas. Bintu itu anak perempuan. Bukan enggak kalau misalkan kata-kata yang lain. Kata-katanya sesuaikan. Apa contohnya? Waladun. Laki-laki deh, ini apa nih? Coba sekarang waladun. Waladun. Jamaknya jamak sananya waladan. Ada nih bukan. Jamaknya taksir. Waladun, waladani, auladun. Makanya disebutnya jamak taksir. Kalau ini peraturan nih, kalau ini peraturan nih, bintun, bintani, banatun, peraturan tuh sama kan? Ibnun, anak laki-laki ibnun, ibnani, itu kira-kira jamnya apa? Ada yang berbunyi abnanu, ada yang abnatun, ibnu, tunggal, ibnani, musanna, abna'un, jamak, abna. Nah ini Apa bedanya? Ini kan sama-sama artinya anak laki-laki. Bedanya Bu, antara waladun sama ibnu. Waladun itu anak-anak, nggak tahu anaknya siapa, mau anaknya aku kayak, mau anaknya ibu kayak, anak-anak semua tuh, anak kaidah kayak tetap anak-anak semua itu. Berarti apa tuh persisnya ya? Anak-anak. pada umumnya gitu ya. Dia punya anak, nggak tahu anak siapa. Kalau ibnu, anak kandung nih. Kalau ada hadis, Bapak Ibu, ini kita berbicara hadis dan terkait kata. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin. Illa min min shadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Kalimatnya apa? Waladun loh. Kok nggak ibnu? Dalam hadis itu memang bagi sebagian pendapat fikih cukuplah anak kandung yang didoakan tanpa mengundang masyarakat lain, karena mereka mengidentifikasi kata waladun anak kandung. Padahal terminologi kata waladun itu anak-anak umum. Makanya di akhirat kalau kita mengundang anak tetangga, anak yatim, gitu kan. Itu hadis itu kan nyambung. Shadaqatun jariyah kepada ilmu yang tafa'ubi, kepada anak yang mendoakan itu nggak nyambung, nggak dipisah-pisah itu. Nyambung. Shadaqah jariyah, shadaqah tidaknya berbentuk materi, kadang shadaqah ini berbentuk ilmu. Ini ilmu dikatakan ilmunya bermanfaat. Ya, kemudian ilmu ini sakitnya siapa? Ke siswa, siswi, anak kandung, anak ponakan.
Ya kan, jadi kan lebih solid, ada orang itu hanya bisa. Kalau orang yang ngerti tatanan bahasa plus ilmu hadis, ngerti nih. Tapi kebanyakan kita pecah-pecah tuh, ya apa tuh? Pecah-pecah tuh. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa ahlina wa barik lana fi arzaqina wa amwalina wa sihhatina innaka antal khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sampai ketemu di hari Jumat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat. Sehat, semakin barokah kesehatannya. Semoga tidak sakit tersembuhkan, sehat sejahtera. Kita pun tetap semakin semangat, semakin istiqomah dalam ibadah kita, dan semakin Semakin pintar. paham bahasa Arabnya. semakin dimudahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap ada di LBK dengan semangat, dengan berbagai macam hal baik-baiknya kita ambil, dan buruk-buruknya kita diskusikan sama-sama supaya dapat penengahan dari pemahaman kita. Saya kembali mohon maaf dan batin, ada banyak salam Ibu, banyak canda tawa, banyak hal-hal yang luar biasa bercandanya ya. Mudah-mudahan Ibu ridho dan ikhlas, karena itu itulah yang akan menjadi jadinya yang tidak besar. Mari sama-sama kita dulu mendoakan untuk majelis dan Allah yang menjumpai Allah ala bisawab. Allahumma fitna kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.